warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafar al-alimis sattar al-mutafadhili bil ata'i al-midrar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tuciruna bima minan nar wa tudkhiluna bima al-jannata ma'al abrar. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-144. Asitru ala kismaini, sitrun anil maksiati wa sitrun fiha. Fal amatu yatlubuna sitra minallahi fiha khasyatan sukuto martabatihim indal khalqi. Wal khosatu yatlubuna minallahi asitra anha khasyatan suku tahum min nadril mulkil haqqi. Sitru ini penjagaan, ditutupi, itu ada dua hal. Pertama, ditutupi dari maksiat. Yang kedua, ditutupi ketika berada di dalam maksiat. Dan orang secara umum itu pengen ditutupi dari Allah di dalam maksiat. Dia ketika melakukan maksiat, ya dia tutupi, dia jaga, biar apa? Biar khosyatan suku atau martabihim dal khalqi, takut martabatnya jatuh di hadapan makhluk, terhina di hadapan makhluk, diolok-olok, dibully habis-habisan kalau di medsos, kalau terlihatan melakukan tidak baik. Wal khassah yatalabuna minallah sitra anha khasyata sukutihim min nadril mulkil haq. Tetapi orang yang khusus itu mencari perlindungan kepada Allah supaya dihindarkan, supaya ditutup dari maksiat, supaya tidak melakukan maksiat. Karena jadi takut bila melakukan maksiat min nadril mulkil haqi, dia sudah tidak dilihat oleh Allah. Itu orang yang khusus. Asitru al-khifdu wat taghtiyah. Yang dimaksud sitru di sini adalah penjagaan, halangan, ditutup sehingga nggak bisa masuk ke dalam maksiat. Orang lain nggak bisa melihat. Nah, itu yang di sini maksud sitru. Wa huwa fil khisi minal afat wal baliyat allati tujibu halaka wa fil makna minal fadihah wal mukti wa subutil martabah. Dan ditutup ini ditutup secara panca indera dari bahaya afat, jadi yang menjadikan seseorang menjadi hancur martabatnya, tetapi ya secara fisiknya ya nggak karu-karuan, di dalam maknanya, di dalam maksudnya itu di fadihah, dihina-hina, dibendoni, digetingi, dibully, derajatnya hancur turun. Nah, itu. Jadi karena itu dibagi dua hal. Yang pertama, tutup tatkala hamba sudah terjerumus di dalam kemaksiatan. Ketika terjerumus di dalam maksiatan, tentu dia jika dilihat orang lain, ya nggak mau. Jika dia karena apa nggak mau, yaitu karena dia merasa akan dihina orang lain, dihancurkan.
Jadi orang maksiat siapapun itu manusia sebetulnya yang nggak mau terlihat orang lain. Siapa yang mau korupsi kemudian ketangkep? Ya gak ada yang mau. Pasti ditutupi dengan segala alasan, dengan ditutupi dengan satu cara, dengan kebohongan, ditutupi lagi kebohongan. Jadi ketika melakukan satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi malah bertubi-tubi bisa jadi. Nah, secara umum manusia itu berharap tidak terjatuh dalam maksiat supaya martabatnya tidak jatuh di dalam pandangan manusia. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum wallahu wa rasuluhu haqqu ayyurdauhu in kanu mu'minin. Nah, itu dia halaman Al-Quran. Mereka itu merasa malu di hadapan manusia. Jadi ketika melakukan maksiat konangan, malu di hadapan manusia. Walayastahuna minallah, tapi tidak malu di hadapan Allah. Wa huwa ma'ahum, adalah Allah itu bersama mereka. Allah dan Rasulnya lebih hak untuk diharapkan ridhonya bagi orang-orang mukmin. Kalau orang-orang mukmin orientasinya supaya menyambat, mendapat ridho Allah dan Rasulnya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Seperti itu. Nah, itu teori itu dipraktekkan di Torekoh Al-Mahdiyah Nusantara. Bukan hanya di teotis belaka. Mahdun nadrihim inna masyudul khalqi ghaibina an nadril mulkil haq. Nah, orang awam itu hanya murni melihat makhluk, tidak melihat Allah Raja yang hak. Wadhalika lidu'fi imanihim wa qillati yakinihim wantimasi basyirotihim. Itu karena imannya yang lemah, yakinannya yang sedikit, dan penglihatan mata hatinya yang terhapus. Karenanya dia ketika melakukan amal kemudian terjerumus ke hal yang tidak baik, takutnya supaya dilihat manusia saja, padahal apapun ia yang lakukan Allah tetap tahu. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ibadi in kuntum tak takiduna anni la'arakum fal khalalu fi imanikum wa in kuntum tak takiduna anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum. Hadis qudsi. Hei hambaku, jika engkau menekatkan sungguhnya saya tidak akan melihatmu, maka itu merupakan cacat di dalam imanmu. Jika engkau menekatkan sungguhnya saya melihatmu, tapi kenapa urusanku engkau lebih rendahkan dalam pandanganmu? Urusanku engkau nomor duakan, malah urusanmu yang kau nomor satukan. Amal khasah fahum yatlubu minallah sidra anha wal maksiatu minha khosiyatan an ayyaskotu min ainil haq. Adapun orang yang khusus itu dia berharap ditutupi oleh Allah, dijaga oleh Allah supaya tidak terjerumus ke maksiat. Takutnya supaya takut jika dia jatuh dari
pandangan Allah yang hak. Hati jatuh terjerumus ke maksiat, kemudian jauh dari Allah, tidak dipandang oleh Allah. Li'anna suturul maksiat minal abdi su'ul adab. Karena seseorang melakukan maksiat sebetulnya itu karena dia sebelumnya su'ul adab, adabnya tidak baik, maka suatu saat dia akan terjatuh melakukan maksiat. Waman asa al adaba ma'al ahbab toroda ilal bab. Siapapun yang sul adab terhadap kekasihnya, maka lama kelamaan dia jauh darinya, akan ditundung, diusir. Faida waqat min maksiat badaru ilal i'tidar wa sahabahum al hajra wal inkisar semajatu fi syarihim walam yaqifu ma'a nufusihim idza wujuda laha fi nadrihim wala iltifata lahum ilal khalqi. Makanya tatkala dia terjerumus ke maksiat, dia cepat-cepat taubat, jadi dia minta ampun kepada Allah dan merasa hina, lalu memperbaiki dirinya dalam perjalanannya menuju Allah, diperbaiki lagi, tidak berhenti di situ, tidak hanya mengikuti hawa nafsunya, berusaha bangkit kembali. Karena yang ia lihat, yang ia tuju adalah Allah yang menciptakannya, bukan makhluk. Jadi orientasi hidupnya ilahi, anta maksudnya engkau ya Tuhan yang kutuju. Kalau orientasi kepada makhluk, kalau sudah jatuh, sulit untuk bangkit kembali, untuk merasa dirinya salah itu sulit kalau tidak orientasi ke depannya adalah Tuhannya. Idlam yabqa fi nadrihim illal mulkal haq wa bu bisyutil haqi an ru'yatil khalqi au bisyutil ma'na an ru'yatil hisi au bisyutil mausid anil wasita. Karena dia dalam pandangannya kepada Allah Ta'ala sendiri, jadi yang kita lihat, yang ia upayakan, tujuannya pada Tuhannya. Dia tidak melihat makhluk dalam melakukan upaya ketaatan. Walaupun dia melihat dengan pakai panca indera kelihatannya, tapi sungguhnya dia melihat dengan ruhaninya. Tadi melihat bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun berada dia bersama Allah. Dan fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah, dan dimanapun mereka memalingkan wajah, di situ adalah wajah Allah. Itu bagi orang yang khusus. Ada lagi orang yang khususil khusus. Amma khosatul khosah fala yatlubunu syai'an wala yakhafuna min syai'in soral asya indahum syai'an wahidan. Adapun orang yang khususil khusus, tidak takut pada hal apapun dan tidak mencari apapun, baginya satu. Jadi enak, nggak enak sama saja, susah senang sama saja. Dia dapat predikat S4, susah atau senang. Oh, kok susah senang sama saja. Susah senang atau enak nggak enak sama saja baginya, hanya satu. Wastagnu bisyudi wahidin angkuli wahid bahum yang duruna mayabrazu an insyiril kudroh fayal kaunahu bil qabil waridho. Dia melihat apa yang terkena dalam dirinya, itu adalah merupakan unsur-unsur dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia hanya menerima dan rindu, ya Allah. Elek apa ya diterima, wong gak enak diterima, apalagi enak. Beda dengan nafsu, orientasinya yang enak saja.
wa ta'addabu ma'allahi fiha bitaubah wal inkisar, maka dia tatkala fa'idha kana ta'atu syahadu fiha al-minnah, tatkala dia bisa melakukan ketaatan, dia melihat itu adalah anugerah Allah. Wa in kana ma'siyah syahadu fiha al-qariyah, dia jika melakukan maksiat maka ya dia melihat itu keterpaksaan. Apa jarak kata Allah, wis wa ta'addabu ma'allahi fiha at-taubah wal ingisar, maka dia melakukan adab kepadanya dengan taubat dan merasa hancur, berada di bawah, nggak punya apa-apa. Kiaman bi adabis syariah alati al-mukhtar sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan adab-adab syariah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Selalu taubat, selalu minta ampun, selalu merasa dalam hatinya nggak mampu apa-apa. Bahaya ilmas mil ilma itu wa talabu maqamur ridha wa taslim ahkamillah ila qahriyah. Kullu dzalika mangsyurun fi kitabil hadis fala tatilu bihi. Dan disinilah orang ketika dirinya tidak baik dan baik, dia wis menerima saja, lah itulah dia berada di makom ridho yang orientasi di dalam Thariqah Al-Mahdiyah, ilahi anta maksudi wa ridho kamatrubi. Jika dia orientasinya hanya Allah dan mencari ridhonya, dikasih tidak enak saja bersyukur, apalagi dikasih enak. Nah, itu jika seseorang masuk di Thariqah Al-Mahdiyah, nanti mau nggak mau oleh Allah akan diajari ke arah sana, ridho terhadap qada qadarnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.